ternyata dulu tombak itu sudah pernah mau dibuang. Dibuang. Jadi kalau di Bantul ya, itu kalau misalkan orang mau ngewareng koin keris, itu kan di daerah Imogiri lah pokoknya di situ. Nah itu mau dibuang ke situ, jadi ke tempat ibu yang bikin keris gitu loh. Mau di pokoknya mau nggak usah dimahar lah, nggak apa-apa, tapi aku taruh nih buat kamu karena nggak cocok sama mereka si tombak itu. Nah suatu hari si temennya papa itu naik motor mau bawa keris itu mau ditaruh ke Imogiri itu. Di perjalanan tangannya kanan, jadi naik motor tangan kanannya kan buat ngegas, tangan kirinya kan pegang keris itu, itu tangannya sini tuh gini megang tombak. Tombak gini kayak sengklah sebelah gitu loh, berat, nggak bisa diapa-apain tangannya. Nggak bisa diapa-apain sampai akhirnya motor dia tuh jatuh, jadi dia jatuh ke sawah gitu loh. Satanis, saatnya tanya tipis-tipis. Halo friend, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen Satanis, saatnya tanya tipis-tipis. Nah, kembali lagi bersama saya dan Mas Wensky sebagai host dan juga Mbak Marsha sebagai peneror, siap meneror kalian semua. Nah, kali ini kita bahas apa nih Mas Wensky? Oke, kali ini kita akan membahas, kita ini aja ya, ambil dari beberapa pertanyaan teror ya. Oke, ini ada tumbal jalanan, kemudian ada bahas pusaka dong, bisa nggak sih ketempelan pusaka? Terus ketempelan pusaka. Terus bedain makanan yang pakai penglaris kak. Pernah sakit seminggu soalnya habis makan, ngeri sih. Terus bahas kalau kuntilanak keramas pakai sampo apa ya? Lucu ya, lucu. Tahu. Terus bahas tentang guna-guna atau pelet asmara gitu dong kak. Enaknya bahas apa ya? Ada lagi tapi. Ada lagi. Apa tuh? Bahas arti mimpi kak, atau bedain itu mimpi atau precognition. Terus yang terakhir nih ada nih, bahas susuk kak, metode pasangnya sama nggak sih kayak santet? Kan sama-sama barang luar dimasukin. Barang luar dimasukin. Barang asing, benda asing. Yo infak ya iso lah. Iya benernya lucu banget sih. Oke, terus jadi kita mau bahas apa nih? Apa tuh enaknya? Dari enak beberapa aku pertanyaan. sih malah keponya nang pusaka ya. Pusaka yang itu tadi ya? Bisa nggak sih ketempelan pusaka? Iya. Ketempelan kodamnya. Bisa nggak sih ketempelan pusaka? Oke. Pusaka dulu aja kali ya. Nah, boleh. Kita ambil itu dulu. Secara global dulu deh. Global. Mas Doto, ada undang-undang nggak Mas sih? Pusaka apa yang ya? sama pusaka? Iya, apa? Gini, nah aku malah bisa kepoin kayak pusaka-pusaka yang di masa lalu yang apa istilahnya sing iki terkenal banget dan saiki neng ndi lho Mas. Contohnya? Apakah masih ada atau enggak? Contohnya ya kayak apa? Tongkate Sarasakti? bukan. Nabi sih. Yang bisa membelah lautan itu loh Mas. Wah kalau tapi ini mah guna pusaka ya. Ya mungkin bisa di ini nggak Mbak, dibantu nggak Mas sih arti Tapi lawas yang banget. secara umum pusaka yang dimaksud pusaka gitu. Iya, oke. Jadi yang dimaksud pusaka atau kita sebut benda pusaka itu tuh gini, itu adalah benda atau barang yang memang dari dulu gitu. Kalau misalkan di kita itu kan biasanya pusaka itu turun temurun ya, diwariskan gitu. Misalkan dari eyang, terus dari eyang ke papa ke kita gitu, misalkan gitu. Nah tapi itu dikategorikan dia benda pusaka karena bertuah.
Oke. Jadi ada yang mengisi di benda itu atau kita sebut kodam. Iya. Gitu. Jadi nggak semua benda itu kita sebut benda pusaka. Benda pusaka itu karena dia bertuah. Pertama juga ada sejarahnya. Iya. Terus habis itu ternyata memang ada kodamnya gitu loh. Oh berarti pusaka tuh lebih ya ini ada isinya gitu Iya, ya ada maksudnya. isinya, benar banget. Berarti apa? Maksudnya nek kebanyakan kan kayak keris, Iya. tombak, kayak gitu. Hanek misalnya koyo apa namanya? Ono ra sih pusaka sing bentuke koyo kipas ngono. Ada Ya, juga. Oh, berarti Kan- bisa yang penting ada. Iya, itu kan Isinya. maksudnya itu sesuai zamannya dulu. Kalau dulu itu kenapa terkenalnya kita itu keris, tombak, karena di zaman dulunya itu digunakan untuk senjata berperang gitu. Pada masa kerajaan misalnya. Nah, tapi ada bentuk-bentuk yang lain tuh Mas, misalkan kayak batu akik. Itu kalau misalkan dia batunya bertuah dan ada sejarahnya gitu, itu bisa disebut sebagai benda pusaka. Kol buntet kalau pernah dengar. Apa? Kol buntet. Apa itu? Iya, jadi dia kayak apa sih? Kubis. Kayak bukan kubis, kamu pikirannya Kol makanan ya. Lagi Hewan itu loh, apa sih yang? keong. Iya, tapi yang kecil. Yang suka dijual biasanya ya, gimana sih? Kerang. Babi kayak Mbak. Kayak gitu yang diambilin terus keluar masuk gitu tuh loh. Pong-pongan. Cuman itu memang yang dia udah lawas banget, umurnya itu udah tua gitu, mungkin Fosil. berpuluh-puluh tahun. Iya, sudah menjadi fosil. Jadi sebutannya itu kol buntet. Terus misalnya juga ada pring petuk yang banyak dicari sama Wah, orang-orang viral, gitu. Itu yang ini ya apa garis atau apanya itu ada yang khusus maksudnya tertentu kan? Iya, itu tertentu. Ya ono sing sambungan barang. Iya. Iya, ada yang asli, ada yang palsu gitu. Karena banyaknya dicari orang tuh otomatis kan orang jadi mungkin beride untuk bikin-bikin gitu. Lumayan nih kalau laku. Nah, benar. Julen G misalnya. Benar gitu. Tapi aku udah tahu ngerti. Itu. Sing asli ya. Susah kayaknya. Jadi kalau benda pusaka kayak gitu itu ada yang memang biasanya dia itu turun temurun, maksudnya sudah diwariskan. Terus ada juga yang itu memang diperjualbelikan. Jadi ketika kita ingin memiliki pusaka itu dimahar gitu-gitu. Gitu. Tapi biasanya kalau itu diwariskan, itu yang boleh merawat itu adalah keluarganya. Jadi tidak mungkin dia serahkan ke orang lain. Tapi kalau diperjualbelikan gitu emang maksudnya ada bawa sial atau apa nggak sih? Sebenarnya itu tergantung ininya, tergantung pusakanya, kodamnya itu. Jadi kan selama ini juga banyak kan, maksudnya kita lihat misal di Facebook atau di tempat-tempat gitu kan pada jualan benda pusaka seperti keris gitu-gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang menjualkan benda pusakanya, keris itu atau tombak dan yang lain-lain itu, pertama mungkin dia sebenarnya tidak cocok dengan pusaka yang dia punya itu. Atau misalkan kita ambil contoh keris ya, dia nggak cocok sama keris itu, akhirnya dia maharkan, maksudnya dia jualkan. Nggak cocok secara energi. Gitu. Karena kalau misalkan kita itu nggak cocok sama benda pusaka yang ada di kita, maksudnya yang kita punya gitu, tadinya kita rawat, itu pasti akan terjadi benturan energi gitu. Dampaknya Dampaknya itu misalkan gini, kalau misalkan benda pusaka itu ada di rumah, itu nanti mungkin dia di rumah itu merasa kayak hawanya panas terus, pengen marah terus, berantem terus gitu. Itu secara energi. Terus secara fisik juga itu bisa mempengaruhi kayak misalkan gini, misal keris ya tadi, kita ambil contoh keris gitu. Keris itu dibawa pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Ternyata tangan itu ketika memegang keris itu kok tiba-tiba sakit atau nggak bisa gerak. Nah itu ciri-ciri dari beberapa ciri yang lain yang masuknya itu nggak cocok gitu sama keris tersebut. Gitu. Sampai segitunya ya berarti ya? Sampai segitunya. Sampai sakit ya? Iya dong. Tapi pernah ada nggak sih Mbak, maksudnya kalau emang terlalu apa ya nggak cocok banget yuk sampai menghilangkan nyawa gitu? Ada, itu ada banget dan ya itu memang mungkin terjadi gitu ya, walaupun di ruang lingkupku tuh yang terdekat nggak ada yang kayak gitu, cuman mungkin di orang luar kan banyak juga tuh ceritanya yang kayak gitu. Ada? Ada juga. Masih langsung menghilang lagi. Jadi mungkin mencelakai gitu. Oke. Sebenarnya itu karena nggak cocokan itu, nggak kuat. Pertama bisa juga saking besarnya kodam yang ada di dalam pusaka tersebut. Gitu. Ternyata efeknya ini ya? Iya. Tapi apakah
kan kayak mewariskan ke keluarganya. Nah, keluarga yang diwariskan ini ternyata nggak kuat gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa juga. Oh, bisa juga. Makanya misalkan nih eyang gitu, tadi dia punya pusaka, terus habis itu diwarisin ke bapak. Dari bapak ternyata kuat-kuat aja gitu. Bapak kuat-kuat aja, terus habis itu bapak mau warisin ke aku misalkan. Ternyata akunya nggak kuat, akunya sakit-sakitan dan sebagainya. Nah itu nanti pusaka itu biasanya kalau misalkan dari si eyang itu sudah ngendiko, sudah mengamanahkan bahwa pusaka ini nggak boleh dijual, itu berarti kita harus benar-benar nge-keep itu, berarti tidak boleh dijual memang. Nah, tapi boleh diserahkan ke anggota keluarga. Jadi misal aku keberatan dalam arti sakit-sakitan gitu, aku bisa tuh nanti aku kasih ke adikku misalkan, atau enggak aku kasih ke kakakku gitu. Nanti di antara adik sama kakakku itu, mana nih yang ternyata kuat gitu, yang ternyata nggak apa-apa dia punya barang itu gitu. Tapi itu masih harus anggota keluarga dalam keturunan gitu. Kalau misal kayak gitu terus sebutannya dilarung, dibuang gitu boleh nggak sih? Kalau misalkan gini, jadi itu tuh pasti gini, kalau misalkan orang dulu itu kalau memberikan atau mewariskan benda pusaka, itu pasti ada amanatnya. Ada tujuannya. Iya, apalagi itu misal benda pusaka yang sangat dia sayangin. Itu pasti kayak kudu dirawatin dulu gitu. Terus jadi larung misalnya gitu. Kalau misalkan bener-bener posisinya itu ini nggak bisa nih, tetap harus dilarung misalkan gitu ya, misalkan gitu. Nah itu cari opsi yang lain gitu. Karena dari awal kan sudah diberitahu seperti itu, diamankan seperti itu, kita harus jaga amanat gitu. Tapi bisa negosiasi nggak sih Mbak? Bisa, tapi kan yang bisa negosiasi itu kan ya, orang yang bisa lindungi, juga benar gitu. Pelakunya ya maksudnya. Itu kayak ini ya cerita, maksudnya kan kakekku dulu suka ini ya, maksudnya apa ya, dia menjalani laku prihatin lah. Terus dia punya beberapa pusaka, terus kata ya cuman katanya ya kata ibuku sama omongku mungkin pernah ini dengar suara keris yang gludak-gludak di lemari itu. Nah itu maksudnya indikator apa sih kok sampai dia kayak gitu? Iya, itu aku juga punya pengalaman tuh, maksudnya ada orang gitu, dia bilang kalau kerisnya itu sering gludak-gludak gitu, kayak Mas Wenski ceritain itu. Jadi ternyata di satu lemari itu, jadi dia kerisnya itu satu lemari, tuh banyak banget. Nah itu hanya ada 2 keris yang sering setiap malam itu dia tek gitu terus. Jadi sampai terbang gitu loh, dan sampai gludak mengganggu. Itu berarti mereka nggak cocok. Jadi salah satu minta dipisah gitu. Nggak jadi satu lemari biasanya gitu, karena nggak cocok energinya. Jadi kodamnya itu loh, kodam si kerisnya. Isinya itu ya. Isinya dari yang nggak cocok itunya. Terus pada akhirnya ini hilang akhirnya. Hilang sendiri maksudnya. Maksudnya udah entah nggak tahu kemana tuh. Nggak ada kerisnya. Nah itu maksudnya gimana ya? Itu tadinya kerisnya maksudnya satu lemari? Nggak satu lemari, ya cuman ada beberapa keris, tapi yang maksudnya ada yang hilang kayak gitu. Yang hilang tuh berapa tuh? 1 kah atau banyak? Aku kurang tahu deh, tapi ada yang hilang gitu, maksudnya nggak sesuai sama jumlah sebelumnya. Padahal itu kerisnya, awalnya didapetin memang dari keturunan atau? Wah kurang tahu. Nggak tahu juga ya Mas. Iya. Tapi biasanya kalau keris, maksudnya benda pusaka itu tiba-tiba menghilang, itu sangat bisa terjadi. Itu berarti kodamnya memilih untuk pergi gitu. Memilih untuk pergi itu biasanya dia membawa sekerangkanya. Oh gitu ya? Itu bisa. Dan dia mencari jodohnya gitu loh. Mencari jodohnya. Misal, jadi kodam itu kan gini, kodam di dalam suatu pusaka itu ketika dia dibawa sama orang, misalkan diperjualbelikan, aku beli tuh kerisnya. Nah, dia itu mencocokkan dengan energiku. Jadi misal energi si kodamnya itu selaras sama energiku, itu dia cocok. Dia nggak mungkin pergi, nggak mungkin memberontak, nggak mungkin bunyi gitu lah, nggak mungkin ganggu. Tapi ketika dari si kodamnya itu sama aku sudah nggak selaras, itu dia bisa menghilang tiba-tiba, bisa pergi dan dia cari rumah baru yang ya. Gitu maksudnya. Dulu sering denger kayak gini nih. Jadi misal aku jual keris nih ke tempatnya Mbak Marsha. Nah terus tuh tiba-tiba kerisnya tuh balik lagi nih ke tempat gue gitu. Nah itu tuh emang itu berarti nggak cocok terus balik lagi. Apa ada? Nggak, biasanya gini, orang-orang itu terkadang dia punya benda pusaka, punya keris gitu. Ya namanya manusiawi ya, mungkin memang
sometimes butuh uang gitu, akhirnya dijual lah. Padahal sebenarnya keris itu cocok sama dia, tapi karena dia BU, akhirnya dia jual. Nah ternyata kok sudah dijual, dianya nggak kerisnya balik lagi ke dia. Itu berarti sebenarnya dia udah cocok sama yang punya itu awalnya. Tapi kenapa dijual gitu loh? Kasih tobat. Cuman memang kadang kita nggak terlalu peka di situ gitu. Wah, jangan uangnya. Mas, maaf, kamu lagi batuk apa? Enggak. Kok suaranya kecil banget? Ya, ini musim hujan. Gitu. Iya sih, berarti ya tidak semena-mena dewe butuh duit yuk harus jual pusaka ya. Tapi emang akhir-akhir ini banyak ini ya, maksudnya ya bermunculan entah itu pusaka, entah itu bangunan, maksudnya udah ini ya, maksudnya banyak berita yang bermunculan. Iya sih, banyak kemarin lihat. Nah itu tadi yang pertanyaan apa yang aku kepo tadi loh Mbak. Ya pusaka nek zaman dulu yang terkenali. Nah itu nih sebenarnya apakah harusnya tetap ada apa njuk iso ngilang dalam artian ya wis ilang saka donya lho. Atau pindah atau sakjane iki ono cuman delik. Iya. Itu gini. Gimana? Karena kalau pusaka yang bersejarah banget, yang memang dia sejarahnya itu tinggi nilainya, itu biasanya, kalaupun dia itu ada, maksudnya wujud, itu biasanya si kodam yang di dalam pusaka itu sengaja untuk nggak memperlihatkan gitu. Karena itu dia punya nilai sejarah tinggi gitu loh. Kalau misalkan itu kelihatan, pasti banyak banget orang yang berusaha untuk rebutan mendapatkannya. Iya. Gitu. Karena pasti kodam yang di dalam itu nggak sembarangan kodam gitu loh. Dia pasti nilai tinggi gitu. Oke. Ini Mbak, kalau pusaka kerajaan, Juk, itu tuh apa namanya? Yang megang, apa yang megang ya mate pemegangnya iki apakah Juk kudu sing isih keturunan kuno kah kerajaan tersebut ataukah Juk apa semua orang bisa memilikinya gitu ya maksudnya. Sebenarnya semua orang itu bisa memilikinya. Semua orang itu bisa dapat pusaka itu. Tapi memang balik lagi si kodam ini juga pemilih. Jadi tidak hanya manusia yang menjadi pemilih, tapi kodam tersebut juga memilih gitu loh. Nah biasanya memang dia memilih atau cocok dengan yang memang masih ada terah. Gitu. Apa prioritas ya? Prioritas utama. Gitu. Nah apa namanya? Aku ya sih kepo mate pusaka-pusaka yang terkenal sing duwe kesaktian ngene iki lho. Misalnya apa? Kesaktiane kayak apa jenenge? Apa? Misal iso apa ta ya? Aku ora ngerti gelang. Pusaka makhluk anu mana? Kung Fu mana gelang. sing iso cereng ngono ya. Nah, jadi dia tuh kan sakti banget ya. Sakti banget gitu. Nah, apakah uang sing misal di zaman sekarang dapat itu terus bisa bisa sakti lagi gitu, maksudnya sesuai dengan yang dipakai orang dulunya. yang pakai dulu tuh kayak gini nih. Pertama, kalau memang yang sakti itu adalah pusakanya, mau dibawa orang siapapun, kalaupun orang itu tidak sakti, itu bisa jadi sakti. Tapi kuncinya ada di pusaka itu loh, bukan di orangnya gitu. Berarti nggak harus indigo kan? Nggak harus indigo. Cuman biasanya kesaktiannya itu akan berkurang seiring tambahnya zaman gitu. Misalkan di zaman dulu nih, zaman kerajaan Majapahit itu bener-bener itu wow banget. Tapi di zaman sekarang kok masih sakti, cuman sudah nggak seperti dulu gitu kesaktiannya. Pasti ada yang berkurang lah. Gitu. Ya misalnya kita juga tahu kalau kita kilas ke zaman kerajaan misalnya, itu kan pasti entah itu raja ataupun satria yang manapun misalnya kan itu punya senjata khas. Secara fisik kan itu berarti dulunya. Nah itu sampai sekarang tuh masih
udah berubah, masih pindah dimensi atau belum diketemukan, masih terkubur atau gimana? Atau gimana? Itu banyak kemungkinan Mas. Itu dia bisa pindah dimensi atau pindah sendiri, atau juga bisa memang itu sengaja dikubur. Makanya kenapa zaman sekarang itu kan banyak sudah ditemukan ya pusaka-pusaka bangunan zaman dulu. Jadi itu memang dulunya sengaja dikubur agar tidak ditemukan orang lain gitu loh, orang luar gitu. Tidak bisa digunakan. Gitu. Gitu. Sebenarnya iki sih. Nah, Mbak Marsha pernah denger ini nggak? Mati sing kaya paku bumi. Sing yang kuwi banyak banyak informasi. Nah, itu tuh ternyata yang ditanam tuh pusaka atau apa gitu. Nanti aku mau gimana? Apakah kuwi beneran pusaka apa? Iya, itu memang benar gitu. Oh, iya. Makanya kan kenapa itu disebut Pakuni Tanah Jawa kan? Yang kamu maksud yang di Magelang ya, Gunung Tidar itu kan? Ada beberapa tuh kayaknya. Itu maksudnya memang ada, cuman memang itu tidak diungkap gitu loh. Karena banyak orang yang kesana itu sebenarnya bukan untuk ziarah, tapi untuk mencari itu. Sementara kalau misalkan itu terambil kan nanti akan terjadi ketidakseimbangan gitu loh. Oh iya. Iya kan, berarti diambilnya secara paksa. Dampaknya? Ya nggak tahu gitu. Oh nggak tahu. Nggak taunya tuh maksudnya amit-amit gitu. Kalau misalkan dampaknya kecil sih oke, tapi kalau misalkan sampai kayak dampak besar bencana gitu kan? Iya. Jadi ini malah ya. Tuh. Oke. Kita balik ke masalah pusakanya tadi ya. Maksudnya semisal nih ketika ada keluarga yang mempunyai pusaka dari terahnya dan ternyata si keluarga yang sekarang ini pada sibuk semua nih, udah pada sibuk sana sini, maksudnya lebih mikirin kehidupan, terus agak orang diruwat apa disayang loh. Nah itu tuh masih gimana caranya biar si pusakanya itu tetap nggak nyaman ya, masih tetap merasa dihargai itu loh. Iya. Paham nggak Mbak? Nah, paham. Sebenarnya pusaka itu kalau dari awalnya itu sudah tidak pernah dirawat, maksudnya sudah tidak pernah diminyai misalnya, tidak pernah dikasih kembang misalkan, itu dia nggak akan minta. Tapi kalau dari awal itu sudah kayak harus dicepai segala macam, itu nanti dia akan keterusan. Nah, ketika nggak dikasih akhirnya terjadi berontak, terus bikin sakit yang punya gitu-gitu. Ya kayak wong ya mati nak aja. Iya. Jadi gini loh, kita tuh nganggep ya, kalau dari aku sendiri itu nganggep pusaka itu sesuatu yang estetik gitu, untuk keindahan, ada seninya gitu, misalkan kayak keris, tombak gitu. Dan pusaka-pusaka di rumahku itu tidak pernah aku rawat, maksudnya tidak pernah aku olesin minyak, tidak pernah aku kasih kembang gitu-gitu. Dan mereka oke-oke aja, mereka fine-fine aja, karena memang dari awal juga sudah tidak pernah dimanja seperti itu. Cuman itu tetap harus dirawat ya, itu secara keindahan gitu loh. Misalkan berdebu gitu, ya dibersihin gitu. Oh iya. Gitulah ya, kayak kita ngerawat barang kita, handphone kita berdebu aja pasti kita lap. Iya Mbak. Biar nggak berdebu. Nah itu aja kita analoginya gitu. Tak lap sih. Mas. Gitu. Terus kayak sing dimandiin kan? Dimandiin setiap malam satu suro gitu-gitu. Itu tergantung pilihan orang sih. Maksudnya di sini juga nggak mau menjudge orang kan apakah itu benar atau enggak. Jadi itu memang sudah pilihannya dia gitu. Dan kalaupun memang itu pusaka yang sudah turun temurun gitu, biasanya memang dia sudah dipesan gitu sama eyang-eyangnya dulu, misalkan ketika masih sugeng gitu, misalkan ki biasanya tak mandiin tiap malam satu suro. Nah itu biasanya dia mengikuti itu, walaupun sebenarnya dia nggak mau nih orang yang punya itu, tapi karena si eyangnya sudah ngomong gitu sebelum meninggal, ya harus dilakuin gitu. Tapi kalau ternyata misalnya yang penerusnya ini udah nggak mau tahu tentang budaya segala macam, udahlah luweh misalnya, itu efeknya ke si penerusnya itu akan maksudnya banyak terjadi atau gimana gitu Mbak, atau biasa aja misalnya? Pastinya itu akan terjadi sesuatu hal yang
nggak nyaman gitu, maksudnya di dalam keluarga itu pastinya gitu. Karena misalkan tadinya dirawat, kok sekarang aku didiemin gitu, aku nggak diapa-apain gitu, pastinya akan ada suatu bentuk pemberontakan lah, dikit-dikit gitu. Tapi bisa juga dari si keris tersebut itu hilang kayak yang tadi Mas Fendi cerita itu, hilang sewarongkonya, sekodam-kodamnya gitu, sekerangkanya. Mbak nanya dong. Gimana? Apa nih? Mbak nanya dong, udah sesuatu. Aku baca-baca ya. Kan ini lagi naik ya konteks Nusantara bangkit, kayak sebenarnya dahulunya ternyata Nusantara itu negara atau suatu tempat yang dikdaya, yang dia pusat peradaban maju pada zamannya. Pasti diikuti dengan pusaka-pusaka yang hebat-hebat dan besar-besar. Terutama mungkin bisa kita ambil mungkin kalau konteks pusaka mungkin zaman pewayangan ya. Terus aku baca tuh katanya pusaka-pusaka zaman kuno Nusantara itu tuh di era sekarang itu mulai muncul mencari tuan-tuannya atau mencari generasi terbaru gitu. Nah, pertanyaannya tuh orang-orang seperti apa yang bisa atau orang-orang seperti apa yang dipilih oleh pusaka-pusaka itu nantinya, dan ngaruh ke orangnya itu seperti apa? Apakah dia jadi dikdaya juga, energinya besar, atau gimana sih kayak gitu? Pastinya dia mencari orang-orang yang memang seenergi, yang selaras. Pertama itu yang memang punya wadah gitu. Tapi dia nyarinya itu pasti nggak cuma sekedar dia dia nunjuk gitu, nggak. Itu sudah ada listnya gitu. Misalnya kalau kita bahas lagi tuh, balik lagi tuh nanti kita bahas tentang reinkarnasi nih. Misalkan ternyata orang yang dituju adalah reinkarnasinya beliau dulu ketika dia jadi raja misalkan. Nah akhirnya pusakanya itu yang tadinya sudah hilang dalam jangka waktu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun itu kembali lagi mencari orang yang memang reinkarnasinya itu. Gitu. Jadi memang harus selaras gitu. Kalau nggak selaras, kalau memang tidak ada wadah, itu nggak mungkin akan dia itu mencari tuannya yang asli itu gitu loh. Berarti hampir kayak reunian dah sih. Iya benar. Iya kan? Maksudnya kan, ketemu lagi nih. Dan si pusaka itu yang datang ke si orang yang cocok ini, yang memang jodohnya itu nanti juga ketika dia gunakan ya akan sama efeknya seperti yang dulu. Karena dia merasa cocok. Misal keris itu tadinya bisa untuk menyembuhkan orang. Ketika si Raja A gitu, Raja A dipakai untuk menyembuhkan orang. Nah ketika dia dalam jangka waktu beratus-ratus tahun itu dia nggak ketemu tuannya, akhirnya ketemu di tahun ini misalkan. Tahun ini di orang yang memang reinkarnasi dari raja tersebut gitu. Yaitu nanti digunakannya juga sama untuk menyembuhkan orang gitu. Fungsinya sama ya? Fungsinya sama karena di tangan yang sama, walaupun dari raga tuh berbeda, tapi jiwanya sama gitu loh. Gitu. Tapi kalau ini pusakanya itu, kalau ternyata generasi penerus, nggak generasi penerus, reinkarnasinya itu belum lahir misalnya, itu dia kemana? Apakah dipakai orang lain, maksudnya apa orang yang salah atau gimana, atau nunggu dia akan menunggu. Kalaupun memang dia harus dipakai oleh orang lain dulu, itu nggak apa-apa. Tapi dia tetap akan menunggu, tetap akan mencari tuannya ini gitu. Si bener-bener tuannya. Kalaupun dia harus mengalami beberapa fase dia dipegang misalkan sama Mas Data yang memang sebenarnya nggak ada ininya gitu, nggak ada garisnya gitu Mas Data. Dia nggak apa-apa, dia kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin harus gini dulu. Gitu. Nggak maksimal. Iya. Mungkin juga nggak kepake, nggak bisa dipakai. Misal ya kayak tadi tuh yang aku bilang. Kayak pajangan ya. Iya, ya cuman kayak mungkin kamu buat apa? Aku seolah-olah. Malah ketoprak lah. Berarti wis sangar loh, cuma wah itu. Tapi ini ada cerita, maksudnya cerita nyata nih. Jadi dulu itu belum ya mungkin 2 tahunan yang lalu gitu. Aku itu pernah datang ke rumah temennya papaku gitu loh. Nah, jadi di rumah temen papa itu tuh memang banyak banget pusakanya tuh ada banyak gitu. Nah, itu pertama kali aku kesana
Dan ada satu tombak yang dia taruh di tembok, jadi kayak ada pilar gitu temboknya, taruh di situ dipajang waktu itu. Aku langsung tanya, ini tombaknya dari mana? Aku tanya gitu, karena dari awal melihat itu aku merasa ini cocok nih sama aku gitu. Oh gitu ya. Sayang banget kalau misalkan dia ternyata nggak dirawat gitu, atau nggak di tempat orang yang benar misalkan gitu, atau salah alamat gitu. Aku tanya, terus habis itu dijawab sama teman papa, itu dari sini gini gitu. Dulu ternyata tombak itu sudah pernah mau dibuang. Dibuang, jadi kalau di Bantul ya, itu kalau misalkan orang mau ngewarung koin keris, itu kan di daerah Imogiri lah pokoknya di situ. Nah itu mau dibuang ke situ, jadi ke tempat ibu yang bikin keris gitu loh. Mau di pokoknya mau nggak usah dimahar lah, nggak apa-apa, tapi aku taruh nih buat kamu, karena nggak cocok sama mereka si tombak itu. Nah suatu hari si temennya papa itu naik motor mau bawa keris itu mau ditaruh ke Imogiri itu. Di perjalanan tangannya kanan, jadi naik motor tangan kanannya kan buat ngegas, tangan kirinya kan pegang keris itu, itu tangannya sini tuh gini megang tombak. Tombak gini kayak sengklah sebelah gitu loh, berat, nggak bisa diapa-apain tangannya. Nggak bisa diapa-apain, sampai akhirnya motor dia tuh jatuh, jadi dia jatuh ke sawah gitu loh. Iya, karena dia bilang itu berat banget tombaknya gitu. Ternyata memang si tombak itu maksudnya dia tuh mau ngasih tahu aku jangan dibuang gitu loh. Akhirnya aku selamatkan. Jadi ternyata aku datang ke situ itu hari Minggu. Nah si tombak ini itu mau dibuang itu ke Imogiri itu misal hari Jumat ya. Nah aku datang tuh hari Minggunya. Terus aku bilang, pulang ke rumah aku bilang kan sama papa, itu coba ditanyain tombak itu dijual nggak, dimahar nggak, kalau dimahar berapa, aku bilang gitu. Nah, aku gituin. Terus akhirnya sama temannya papa ngelobi kan, ngechat dari rumah gitu di lobi. Akhirnya katanya suruh ambil aja gitu, bahkan dianterin waktu itu, tombak itu dianterin, akhirnya sampailah rumah. Pas di jalan nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Berarti cocok ya berarti. Dan sampai sekarang. Tapi awal tombak itu dipasang di rumah itu lampu ruang tamu, karena tombaknya aku taruh ruang tamu kan. Itu lampu ruang tamu mati lama, terus nyala lagi. Padahal itu lampu nggak apa-apa gitu loh. Mati lagi, nyala lagi gitu-gitu. Berarti bertabrakan energi sama lampu? Enggak, bukan mas. Oh enggak? Enggak, jadi dia itu, aduh maaf ketawa mas. Jadi dia itu menyelaraskan gitu, penyesuaian kayak manusia, adaptasi gitu, butuh adaptasi kan di tempat yang baru, kebutuhan yang baru gitu. Dan ternyata itu sampai sekarang cocok aja, aman-aman aja. Oke. Nah ternyata itu tombak dari zaman apa itu? Dari zaman kerajaan, zaman dulu lah gitu. Nggak boleh disebutin ya? Tahun-tahunnya? Boleh sebenarnya dari zaman Majapahit tuh. Oh iya. Jadi aku tahu waktu aku ke rumah si teman papa itu, aku lihat kodamnya. Kok dari kodamnya bagus banget nih aku gitu. Maksudnya kodam bagus banget tuh? Bagus banget gimana ya? Maksudnya dia pakai bajunya juga. Secara visual ya? Bajunya juga dari emas gitu, gede laki-laki waktu itu, rambutnya gondrong, terus pakai ada mahkotanya gitu. Nah terus akhirnya aku, ini kayaknya ini cocok nih. Kan ya mau berapapun maharnya waktu itu, misalkan dia mau kasih mahar mahal banget, aku berusaha bilang ke papa, tolong dong itu bisa ditaruh di rumah gitu. Tapi berfungsi juga buat jagain rumah nggak sih? Iya berfungsi juga. Sama penunggu rumah aslinya tetap ya masih bersinergi baik ya berarti. Tetap baik gitu. Kancan maksudnya. Oke. Keren ya. Tapi Mbak, aku penasaran kenapa kok kebanyakan tuh apa ya, bekas-bekas peninggalan atau situs-situs yang terbuka kebanyakan kok Majapahit, sedangkan kerajaan kan banyak ya. Iya. Bisa ada Singasari, ada Pajang, ada Kediri segala macam. Tapi kenapa yang kayak aku sering dengar atau orang mungkin sering banyak ini tuh Majapahit. Apakah kerajaan lain juga akan tiba waktunya juga atau gimana? Jadi Majapahit itu pertama adalah ya karena besar dan dikenal sama semua orang gitu kan. Nah kalau misalkan kerajaan apa itu tadi selain Majapahit kayak Singosari gitu-gitu, itu memang belum waktunya. Tapi nanti akan gitu. Tapi sebenarnya sekarang pun udah mulai muncul dikit-dikit gitu. Gitu ya? Yang selain Majapahit? Iya, tapi memang
orang-orang kan masih di berita itu kan kebanyakan Iya. Majapahit. Tapi sebesar itu kah ya? Iyalah. Oh iya. Iya, besar banget Mas. Oh. Besar banget. Kamu bayangin aja misalkan nanti ya. Oh, bayangin kita apa yang sekarang sudah semodern ini terus tiba-tiba ada bangunan itu yang kayak candi gitu tapi gede banget. Iya. Sampai kita tertutup gitu misalkan. Coba kamu bayangin nggak? Itu juga bakal. Aku bayangin ini maksudnya. Ya ada juga ya mungkin. Gedene spiro nih lho, Mbak. Iya gede banget. Rakyat ujungnya bagus sih. Nggak misalkan se-Indonesia itu gede banget gitu loh. Cici gede. Luas banget. Paham nggak? Oh iya. Kamu kayaknya jengkel Mas sama aku. Enggak, iya. Iya. Gede banget. Terus kita tuh yang misalkan tadinya nih udah ada bangunan-bangunan kayak baru-baru gitu, gedung-gedung di Jakarta kan tinggi-tinggi tuh. Tiba-tiba dia bres gitu turun ke bawah terus yang ngangkat itu ke atas yang bentukannya zaman dulu gitu gimana? Iya. Makanya aku bilang luas banget, gede banget itu. Gak usah yang Dubai kalah mungkin ya. Ya coba gimana apa yang kamu rasain misal itu terjadi? Yo itu tadi Ini minimal. misal kan. Bukan itu kan secara ini, secara perasaanmu. Yo sing pertama kagum. Gumun, shock ki. Wah, ternyata gede banget. Nah, mungkin wohku ki mungkin ora sing kaya iki. Luwih iki. Oh, gitu. Nanti nek misal emang gede banget ya, aku bisa paling mung Ngowok kan ya. ra iso nek diomong aku Ya tetep tapi gumun banget. nggak tahu juga ya maksudnya nantinya Mas Data masih ada atau enggak Iya, kan kita nggak tahu iya, ketika nggak itu tahu. terjadi gitu kita masih ada apa enggak kan nggak tahu. Itu sih sama aku mikir kok nek misal gede banget kok zaman dulu kok bisa ya maksudnya bikin bangunan segede ini dan nek kaya Majapahit nek tak lihat di YouTube iki kaya temboknya kan tebel-tebel banget tuh kan. Nah itu loh maksudnya kok iso. Iya. Dan DE sampai bikin apa saluran zaman dhisik wis ana kok saluran irigasi ngono lho. Wis tertata ngono kae sih. Ya Itu udah. sih yang bikin Yuk, aku balik lagi ke pusaka. Kamu terlalu jauh Sampai Mas Dodo. mana-mana. keren. Tak tarik lagi ya. Iya. Iya, Oke, iya. yuk, mari. Bagus nih hasilnya. Jadi gini Mbak, aku Gimana? ini nih. Kebayangan pusaka itu kan ya maksudnya kita ngerelatin sama keadaan sekarang banyak yang bermunculan. Tapi ada yang orang yang sengaja itu malah mencari. Nah, maksudku gimana ya si pusaka yang dicari itu tuh apakah terima ora sih nek misalnya aku lagi turu penak-penak tapi kon tangi maksudnya dalam arti dicari terus Iya. digali diambil gitu-gitu. Itu sebenarnya gini, kalau misalkan itu kan berarti masuknya seperti kayak pusaka ditarik gitu kan. Nah, kalau misalkan orang yang lindungi dan terjadi negosiasi, maksudnya omong-omongan dulu gitu, komunikasi dulu. Misal gini, dia melihat di situ ada pusaka terpendam. Iya kan? Misalkan ada apa kayak batu atau apa gitu. Nah, itu kan biasanya kalau dia lihat gitu pasti ada kodamnya. Nah, dia bisa tanya dulu ke kodam si batu itu. Kalau misalkan jenengan saya tarik gimana? Kalau misalkan dia boleh-boleh aja, ya itu sebenarnya tanpa dia tarik paksa, itu dia akan muncul sendiri gitu. Itu berarti dia setuju dan cocok dan mau gitu. Tapi kalau misalkan tadi ceritanya Mas Wensky juga pertanyaannya kan misalkan lagi tidur tiba-tiba ditarik gitu kan. Dan kebetulan memang orangnya itu nggak melakukan negosiasi dengan si kodam. Ya siapa yang nggak marah? Iya. Coba misal kita dompet aja di kantong. Iya. Terus habis itu tiba-tiba dicopet gitu kan kita pasti marah juga Iya, kan. iya. maksudnya. Nesu sih. Iya, nah itu aja analoginya. Pusaka tuh sama kayak manusia gitu gitu. Oh, jadi Berarti kalau divisualkan dari foto benar ya? maksudnya dari foto? Oh iya bener. Oh iya. Bener. Ya. Bener. Ya mungkin dengan gambaran genre sana kali ya, maksudnya seperti itu. Iya. Sama di Nusantara ya Bener ya. kayak gini misalnya. Secara fungsi sebenarnya sama. Iya sih. Iya. Nggak tahu sih. Iya. Nah, gue mau rata mau takon dia jawabnya. Kamu pasti nggak nonton Harry Potter. Nonton ya kan mau bisa. Ya. Oh gitu. Gitu. Oke. Tapi anak sing kaya Thor kae. Sing iso ngetokke petir, ler. Ada juga. Maksudnya kamu tanya pusaka ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada. Oh iya. Jadi macam-macam kegunaannya gitu. Misal ada juga keris yang memang membantu orang yang kesulitan pas melahirkan.
Itu aku pernah menemukan waktu itu di jadi keris ini keris keluarga turun-temurun. Jadi yang punya ini temanku gitu, temanku kuliah. Nah, keris itu tuh dulu dari eyangnya dikasih ke Pak D-nya. Ke anak yang pertama pokoknya. Jadi masnya papanya temanku gitu. Tapi sama Pak D-nya itu ternyata nggak cocok. Akhirnya turunlah ke anak kedua gitu. Kedua juga nggak cocok. Turunlah ke anak ketiga. Nah, ternyata yang cocok anak ketiga ini gitu. Dibawa. Nah, keris itu karena punya kegunaan atau kemampuan seperti itu untuk membantu orang melahirkan, itu di Turi sana itu terkenal banget. Jadi kalau orang melahirkan, misalkan melahirkan di dukun beranak gitu atau di bidan gitu kesulitan, itu pasti dia ambil keris itu di rumah temanku itu. Oh gitu ya? Terus kerisnya tuh apakah cara memfungsikannya itu? Apakah suruh yang megang yang mau ngelahirin atau cuman ditaruh aja Mas? Ditaruh aja di samping si ibu yang mau melahirkan itu. Gitu. Atau juga bisa di kom gitu loh. Jadi kerisnya dikum ke baskom, direndam di baskom gitu. Terus habis itu biasanya ditutupin, dilapisin pakai jarik. Dan nanti air kuman dari jarik itu diperes gitu. Gitu terus dioles-olesin ke perutnya si ibu yang mau melahirkan sampai kaki gitu. Diusap gitu. Apa ya? Ya membantu nanti positif. Secara positif bagus sih. Iya. Tapi ya, kan cuman buat perantara. Jarang juga ya saiki mate sih nang dukun beranak. Udah jarang ya? Iya. Jarang lah sih. Ya masih ada pasti di di daerah-daerah tertentu pasti masih ada. Masih ada. Ya seenggaknya kita udah sebagian besar ini ya jadi lebih tahu ya wawasan pengetahuan tentang keris. Iya sih. Dan ada juga loh, ya nggak keris sih, maksudnya pusaka. Sorry. Ada juga loh pusaka itu yang memang dia datang lewat mimpi. Maksudnya gimana? Ada loh. Oh iya. Nggak pernah Mas Wensky? Belum. Oh masa? Belum. Oh masa beneran? Oh iya. Jadi inget sekarang. Jadi ya pernah. Coba ceritakan. Lah, tapi kan aku nggak tahu itu adalah pusaka atau apa karena di mimpiku kan aku cuman ngelihat batu. Tapi di atap itu loh, atap genteng. Terus tak genggami, tiba-tiba ada di genggamanku. Habis itu bangun, cuman aku tuh ya itu penasaran kok aku mimpi kayak gitu itu loh di rumah temanku sih. Pas di mimpi itu loh, kondisinya di rumah temanku. Itu tuh kalau di atap gentengnya seingatku tuh ada 7 apa 6 yang bersinar. Batu, tapi warnanya beda-beda sih. Terus di mimpiku itu tiba-tiba aku lihat tanganku udah ada 1 di sini. Terus aku bangun, maksudnya udah kayak kaget juga kan. Nah mas tuh emang pengaruh ya mas di mimpi sama kondisi sekarang. Iya. Pengaruh itu. Jadi aku sekarang mau nanyain sih. Oh gitu. Iya. Tapi tadi nggak ingat. Gara-gara kamu jadi inget untung ya. Nah itu memang ada pusaka yang dia itu datang lewat mimpi. Jadi gini misalkan kayak tadi Mas Wensky tiba-tiba kayak menggenggam itu batu. Tapi pas bangun nggak ada ya batunya. Ya kaget karena kok mimpiku kayak gini tuh. Tapi nggak ada kan? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Nah itu kan bagi Mas Wensky nggak ada. Maksudnya secara fisik itu memang nggak ada batunya. Tapi kan Mas Wensky nggak tahu apakah batu itu ternyata masuk di dalam tubuh Mas Wensky. Karena rata-rata seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Aku sekalian ini aja, maksudnya minta dari pandangan spiritualnya Mbak Marsa. Itu tuh aku mimpi kayak gitu tuh apakah beneran di kondisi sekarang itu? Aku menggenggam. Iya ada. Itu beneran ya? Ada beneran. Tapi sekarang memang posisinya nggak digenggam. Oh. Jadi kalau di mimpi kan digenggam. Ya itu hanya sanepo aja maksudnya digenggam itu. Tapi ternyata ya batunya itu sekarang memang ada di Mas Wensky. Warnanya tapi posisinya nggak di sini. Bener merah juga? Iya kecil. Iya, maksudnya efek atau latar belakang kenapa sih kok tiba-tiba aku ya gitu. Itu apa sih Mbak? Itu berarti kodenya cocok. Tapi aku nggak minta? Iya, memang nggak minta. Biasanya kebanyakan orang-orang yang datangin lewat mimpi, pusaka itu, mereka nggak minta. Orangnya itu nggak minta, bahkan tidak pernah berpikiran dia cari pusaka, dia nggak pengen. Iya. Tapi tiba-tiba kok mimpinya seperti itu. Gitu. Nah itu memang si Kodam seneng dan cocok sama Mas Wensky. Gitu. Memang selaras. Akhirnya dia
intinya minta dibawa lah sama Mas Wensky, minta bareng sama Mas Wensky gitu. Oke. Wah, ya seru ya ternyata ya. Seru. Tapi dampaknya apa ya sekarang? Maksudnya apa mengganggu? Ya enggak lah, mengganggu, masalah ras ya. nggak mengganggu. Oh. Karena pasti sakit-sakitan kalau misalkan nggak cocok. Begitu ya? Ya, nggak sakit-sakitan kok Mas. Enggak sih. Iya. Cuma pas Tapi potong fresh rambut kan? aja. Masih sakit. Tapi harusnya nggak mengganggu sih. Maksudnya kan yang minta kan dari yang Yang ada yang batunya minta. kan. Iya kan. Maksudnya yang minta pengen Oh, ikut yang dari batunya kan. Harusnya nggak mengganggu sih. Ya, Itu sama loh mimpinya. Papa 2 hari yang lalu cerita sama aku barusan kemarin. Gitu. Malam dia mimpi datengin orang bawa keris sama batongkat yang berjalan itu. Oh. Terus aku tanya, maksudnya yang ngasih itu kelihatan nggak wujudnya? Enggak. Tapi kerisnya sama tongkatnya, genggam nggak? Maksudnya kamu terima nggak? Aku tanya gitu ke papa kan. Ya pokoknya di tanganku. Oh ya berarti terima ya udah gitu. Tapi kan bangun tidur juga nggak ada keris sama tongkatnya gitu. Tapi secara ini Ya ada di badan papa. itu. Gitu-gitulah Mas. Iya. Seru ya. Seru. Masa asal tetap kita pun jadi lebih positif ataupun nggak terganggu pun ya nggak masalah ya sebenarnya. ya. Bener banget. Gitu. Sewajarnya, merawat sewajarnya. Oh, ternyata pembahasan tentang pusaka ini wes cukup banyak ya dan Iya. wes cukup detail sih menurutku. Ternyata emang se detail itu maksudnya dari kodamnya yang milih, cocok-cocokan. Gimana cara ngerawatnya? Gimana Terus kalau kita luweh gitu ya? Dampaknya ternyata. Iya. Terus ada yang lewat mimpi, wah seru sih. Iya. Nah, oke friend, buat kalian yang suka nongkrong, ngecil sama teman-teman, bisa mampir ke Wama Coffee and Space. Nah, di sini kopinya enak-enak. Nah, terus kalian juga bisa biliar. Wah, seru banget sih. Langsung aja kunjungi Wama Coffee. Terus buat teman-teman yang punya unek-unek atau mungkin ada pertanyaan yang ganjel gitu. Nah, di IG kita ceritanya jadi gini.id itu tiap minggu bakal open question box. Nah, kalian bisa ngisi pertanyaan kalian di question box tersebut. Nah, nanti bakal kita bawain di episode selanjutnya. Jadi pertanyaan apa sih yang sekiranya kalian itu penasaran, kepo atau pengen ngulik kayak gitu-gitu, bisa kontak di DM maupun di question box ya Mas Doto ya. Jadi jangan lupa like, Subscribe, sama apa Mbak Komen. Marsa? dan jangan lupa loncengnya. Oke, makasih Teror. Terima kasih.